mulai. Nah, jadi kalau video pembelajaran konten interaktif ini adalah boleh dibilang salah satu materi utama di dalam proses pembelajaran jarak jauh e-learning ya. Jadi sebenarnya sebelum adanya ya pandemi yang memprihatinkan kita semua ini yang membuat ya kita semua tenaga pengajar seluruh Indonesia harus benar-benar langsung berinovasi ya untuk bisa menerapkan pembelajaran dari rumah ya, bisa mengajar secara interaktif, secara online. Ini kita semua mau tidak mau harus bisa mewujudkan yang sekarang. Sebenarnya sebelum pandemi ini pun e-learning ini sudah ya, sudah sangat gongnya sudah sangat ini ya, sudah sangat ngegong ya dari uh, Pak Nadiem Makarim ya dengan Merdeka Belajar dan Merdeka Belajar. Nah, dengan bahwa kampus merdeka dan merdeka belajar. Nah, jadi dengan semangat itu sebenarnya kita semua uh, sangat diharapkan semua tenaga pendidik Indonesia untuk bisa segera memanfaatkan momentum ini ya. Teknologi sudah tersedia, tools juga banyak tersedia ya. Tinggal memang ya kita semua perlu ya segera mengambil kesempatan yang ada dan meluangkan, menginvestasikan waktu yang ada untuk mulai mempelajari seluk-beluk dari e-learning ini. Nah, hari ini, dalam sesi singkat hari ini, kita akan membawakan bagaimana kita bisa dengan sederhana namun efektif membuat sebuah video konten pembelajaran untuk e-learning berbasis H5P. Dan H5P ini nanti, sebelum saya mengenalkan H5P, tentunya mengenalkan kembali bagi rekan-rekan tenaga teman-teman pendidikan, ya, semua di kalangan pendidikan yang mungkin ada yang belum mengenal Moodle, ya. Saya yakin sih sebagian besar sudah mengenalnya, tapi bagi yang belum, singkatnya, Moodle ini adalah suatu learning management system, suatu platform di mana kita bisa membangun atau mengadministrasi suatu pembelajaran secara end-to-end, mulai dari absensinya sampai kepada delivery pembelajarannya, baik itu berupa slide, PowerPoint, maupun berupa video, ataupun sekedar teks dan PDF, dan kemudian kita bisa assign tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh para siswa kita ya, dan kita bisa membuat soal kuis berbentuk pilihan ganda maupun esai, dan pilihan gandanya juga sudah dilengkapi dengan kemampuan untuk mengacak soal ya, bukan hanya mengacak soal, bahkan mengacak jawabannya. Dan modul LMS ini sangat populer dipakai di seluruh dunia, termasuk Indonesia, karena ini adalah salah satu platform yang paling banyak didukung oleh partner ataupun para third party developer, salah satunya Episimen. Ya, kita bisa menambahkan dengan berbagai plugin kemampuan supaya menjadi ada live, teleconference, learning, bisa diintegrasikan juga dengan teknologi dari Microsoft seperti Office 365 ya, lalu bisa menambahkan otomatisasi, bahkan bisa diintegrasikan dengan sistem informasi akademik yang ada di dalam institusi kita masing-masing ya. Boleh dibilang pengembangannya itu sangat luas. Dan dia populer karena dokumentasinya sangat lengkap secara teknis. Jadi bagi seorang developer yang paling penting itu adalah dokumentasi harus jelas dan konsisten, sehingga pada kita bisa mengembangkan lebih jauh dan bisa diandalkan. Pada kesempatan ini juga, kita Pisimen banyak mengembangkan model ini untuk berjalan di atas layanan komputasi awan Microsoft Azure. Ya. Kenapa kita jalankan di sana? Ya, karena ini akan bisa memberikan suatu SLA atau uptime yang tinggi, sehingga model kita ini tidak gampang crash, ya, bisa melayani user dalam jumlah banyak, dan yang paling penting itu bisa scalable. Ya. Pengertian scalable itu adalah mungkin dalam satu saat sistem Moodle kita perlu melayani mungkin sekitar 500 mahasiswa atau lebih sedikit 200 mahasiswa. Tapi pada minggu-minggu tertentu, misalnya sedang ada kuis UTS, bisa di-set untuk mengatasi, menerima, melayani lebih dari 2.000 bahkan 10.000.
sistem atau 10.000 user. Nah, dengan kemampuan scalabilitas seperti itu tentunya dituntut suatu sistem platform yang bisa mengakomodir ya, bisa load balancing istilahnya, maaf, bisa auto scaling. Jadi auto scaling ini adalah kemampuan dari si server-server Moodle ini, dia bisa menjadi banyak untuk melayani user yang lebih banyak, dan pada saat tidak dibutuhkan dia bisa men-shutdown beberapa server secara otomatis. Sehingga biaya operasional dari institusi kita ini bisa menjadi optimal ya. Jadi kalau kita bandingkan dengan menjalankan Moodle platform ini, Moodle server ini di on-premise, di server-server yang ada di dalam institusi kita, itu akan menyebabkan pada saat sedang dibutuhkan untuk melayani user yang banyak ya, sedang load-nya tinggi, terpaksa harus mengadakan investasi yang besar untuk mengadakan server-server, dan pemeliharaannya juga otomatis menjadi tinggi. Tapi pada saat sedang pemakaiannya rendah ya, mungkin sedang bukan pada kalender akademiknya, sedang tidak sibuk, itu menjadi percuma, wasted. Nah, dengan menjalankan di cloud, hal itu tidak akan terjadi karena bisa di-scale. Dan sudah menjalankan di cloud juga, maka otomatis ada 24 jam support yang akan memastikan server kita itu selalu up dan operasional. Sehingga kita sebagai tenaga pendidik bisa fokus terhadap proses pembelajarannya saja ya, tidak perlu dikhawatir, pusingkan lagi ya dengan masalah teknis IT ya teman-teman. Mungkin hari ini semua yang hadir adalah para pengajar, tapi materi nanti juga bisa di-share kepada rekan-rekan IT atau puskom ya yang ada di institusi masing-masing. Ya, kemudian saya lewatkan ini. Ini mungkin terlalu teknis buat kita, saya akan lewatkan kecuali nanti ada yang mau bertanya. Ini adalah topologi dari Moodle on Azure ya, yang sudah diintegrasikan dengan Office 365. Nah, tetapi yang perlu saya ingin saya summary-kan di sini adalah kepada teman-teman adalah bahwa Moodle ini pada dasarnya yaitu sangat fleksibel, dia bisa diintegrasikan dengan layanan seperti Office 365 dan juga layanan-layanan cloud lainnya, bisa diintegrasikan bahkan untuk membangun suatu sistem MOOC, Massive Online Open Course. Jadi kalau institusinya nanti ada yang tertarik sudah mau membuat sebuah pembelajaran online yang terbuka, bahkan bisa diintegrasikan dengan payment gateway nasional ya, jadi mau dibayar pakai Gojek, GoPay, ataupun kartu kredit, semua bisa dilakukan. Dan yang paling penting juga bisa diintegrasikan dengan sistem informasi akademik di dalam institusi. Jadi mungkin proses enrollment dari seorang mahasiswa atau siswa sudah dimasukkan, sudah didaftarkan di dalam sistem informasi akademiknya, itu bisa otomatis meng-create kelas ya di dalam Moodle, dan proses pembelajarannya kemudian bisa di-track dan dilaporkan kembali ke sistem informasi akademik. Sehingga pekerjaan-pekerjaan manual yang sangat rentan ya terhadap kesalahan input itu semua bisa dihindari. Nah, lalu kita masuk sekarang, apa itu H5P? Nah, mungkin sebagian sudah ada yang mengenalnya. H5P ini singkatan dari HTML5 package, ya singkatnya seperti itu. Ini adalah suatu teknologi open source juga, yaitu suatu framework di mana kita bisa membangun atau membuat sebuah konten video interaktif untuk pembelajaran. Ya, tidak selalu harus video. Pada dasarnya berbagai macam konten interaktif bisa kita buat. Nah, inilah yang nanti akan kita lihat. Dan konten interaktif ini bisa dijalankan di atas suatu platform ya. Dalam hal ini adalah Moodle salah satunya ya. Sebenarnya tidak harus Moodle ya, bisa juga bahkan dipasang di sebuah web server standar seperti WordPress ataupun Drupal ya. Tapi memang paling populer tentunya karena ini berhubungan dengan pembelajaran, itu diintegrasikan atau dipasang di dalam Moodle kita ya. Kalau bagi nanti institusi yang nanti setelah kembali, loh kok Moodle saya belum bisa ya membuat konten H5P, nah ini perlu menghubungi rekan di divisi IT atau Puskom ya di pusat komputer untuk request yang meminta mereka mengupgrade Moodle-nya. Jadi kalau Moodle-nya belum menggunakan Moodle versi terbaru, belum ada H5P-nya.
Ya, H5P ini sudah ada di Moodle versi terbaru di versi 3.8. Jadi bisa request aja ya, kepada rekan-rekan IT-nya untuk mengupgrade Moodle server yang ada di institusi masing-masing menjadi versi terbaru. Ya, jika ada kendala atau butuh bantuan bisa juga menghubungi kita di PCMan untuk membantu mengupgrade-nya. Baik. Lalu H5P ini sendiri sekarang sudah terintegrasi ke dalam Moodle sehingga tidak berbentuk plugin tambahan lagi sejak versi 3.8, sehingga bersama dengan Moodle kita bisa memberikan suatu proses pembelajaran yang lengkap end-to-end ya, mulai dari administrasi, proses pembelajaran, kuis, laporan, analisa soal, analisa laporan, sampai kepada uh, analitiknya. Ya. Nah, konten-konten yang ada atau bentuk-bentuk interaktif konten apa saja yang bisa dibuat di dalam H5P ini ya, selain video, kita juga bisa membentuk dalam bentuk drag and drop, ya, bisa dalam bentuk multiple choice bahkan untuk soal ya, dalam bentuk juga berbagai bentuk animasi ya. Nanti kita akan lihat demonya bersama. Tujuannya tentunya dari semua ini adalah bukan sekedar kosmetik supaya cantik, supaya enak dilihat, tapi tentunya ini semua punya tujuan ya. Tujuannya adalah untuk memberikan hasil pembelajaran atau learning outcome yang lebih baik. Karena dengan kita membuatkan interaktif konten ini, maka proses pembelajaran jarak jauh ini akan menjadi sangat nyata ya. Kita juga bahkan bisa mengukur atau melihat statistiknya. Bagaimana seorang siswa itu waktu mengikuti video interaktif ini, misalnya dia berhenti di menit keberapa, nggak lanjut lagi, ya, atau bagaimana lah behavior pembelajaran ini kita bisa analisa. Ya. Kemudian juga bisa dibuatkan gamification dari seluruh proses pembelajaran ini, ya, dan tentunya juga untuk mendukung micro learning, yaitu belajar sedikit demi sedikit, ya, sehingga informasinya itu bisa lebih efektif ya, sampai kepada pemahaman setiap siswa. Baik, supaya tidak lebih panjang lagi cerita teorinya, sekarang kita masuk ke sesi demonya ya. Silakan teman saya Andrian akan mengambil alih. Silakan Andrian. Oke, selamat sore Bapak Ibu. Suara saya kedengaran? Ya, kedengaran Pak Andrian. Oke, terima kasih Pak David. Saya share screen-nya sebentar. Baik, layar saya kelihatan Pak? Ya, jelas, thank you Andrian. Siap. Oke, baik Pak. Ya, jelas Pak. Oke, jadi perkenalkan, saya Andrian. Hari ini saya akan menjelaskan dan memberikan sedikit demo bagaimana caranya kita bisa membuat konten interaktif, dalam contoh ini berupa video interaktif menggunakan H5P. Nah, seperti yang tadi Pak Poni udah jelaskan, H5P ini panjangnya itu HTML5 package. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu di sini pernah dengar, dulu itu banyak banget namanya konten-konten Flash misalnya atau konten-konten SCORM. Nah, masalah dengan dua konten tersebut adalah kalau misalnya Bapak Ibu tahu, Flash itu sudah discontinued di awal tahun ini karena sudah tidak didukung banyak browser. Sama halnya dengan SCORM yang seringkali bergantung dengan Flash, itu juga banyak yang mulai berhenti menggunakan SCORM karena kedua itu sebenarnya teknologi sudah cukup lama. Jadi sekarang muncul teknologi baru berupa framework yang bernama H5P ini dan sifatnya open source. Dan karena basisnya menggunakan HTML5, hampir semua browser itu sudah pasti support dan bisa menampilkan konten yang ada di sini. Kemudian juga H5P ini bersifat cross-platform, artinya karena dia menggunakan browser, kita bisa buka di mobile, bisa buka di desktop maupun di tablet, tanpa ada misalnya kadang untuk Flash perlu extension tertentu yang bisa menyebabkan tidak bisa dibuka di mobile. Untuk H5P seharusnya tidak akan terjadi seperti itu. Nah, H5P ini sendiri perlu diinstal di sebuah situs yang dimiliki oleh Bapak Ibu. Nah, contohnya di sini kami install di website e-learning PCMan, di learningpcman.co.id. Nah, ini basisnya Moodle.
Tapi seperti yang tadi Pak Poni jelaskan, kita juga bisa pakai WordPress, Drupal, dan yang lain-lain. Nah, untuk demo hari ini, kalau misalnya Bapak Ibu mau coba create sambil mengikuti demo yang akan saya bawakan, Bapak Ibu bisa akses ke h5p.org, h5p.org. Nah, kemudian silakan create free account. Nanti proses pendaftarannya cukup sederhana, cukup cepat. Setelah itu Bapak Ibu bisa ada tombol untuk create your own content. Bapak Ibu bisa akses ke sana. Nah, yang perlu diingat adalah konten yang di-create di sini itu akan tersedia untuk publik. Dan sebenarnya ini lebih ke web yang sifatnya seperti sandbox atau trial. Jadi untuk coba-coba silahkan bisa coba di sini. Tapi kalau misalnya memang ingin create konten yang akan digunakan untuk institusi Bapak Ibu, saran kami silahkan install di situs Bapak Ibu masing-masing, supaya security-nya juga lebih terjaga. Nah, untuk demo mungkin saya bisa tampilkan dulu kira-kira apa sih yang ingin kita coba buat. Nah, ini contoh website di PCman. Ini video yang kalau misalnya saya play, di sini kita bisa menambahkan satu layer di atas videonya. Jadi kita bisa menambahkan informasi tambahan, atau misalnya kita bisa meminta user untuk memberikan jawaban, dan bahkan kita bisa menambahkan logik sederhana di video-video ini. Jadi di masa-masa seperti ini, mungkin Bapak Ibu sebelumnya sudah punya LMS dan sudah pernah menggunakannya untuk mengajar. Tetapi seringkali LMS digunakan sebagai tempat self-learning. Jadi Bapak Ibu biasanya mengupload file di sana atau malah video, kemudian para pelajar membaca filenya, habis itu atau menonton videonya, kemudian bertemu di dalam kelas untuk berdiskusi tentang materinya. Tapi masalahnya dengan online kelas seperti ini akan lebih sulit untuk bertemu tatap muka dan melakukan diskusi seperti itu. Dan juga kita harus memastikan bahwa semua user, terutama pelajar, mengikuti dan benar-benar dalam konteks ini menonton videonya dari awal sampai akhir. Karena kalau tidak, dengan mudahnya mereka bisa buka video YouTube misalnya, kemudian video YouTube pembelajaran 15 menit, mereka buka, mereka tinggalkan, kemudian misalnya mereka masak Indomie, buat makan, dan sebagainya. Dan kemudian dianggap dia sudah selesai nonton video itu. Padahal sebenarnya mereka nggak belajar apa-apa dari sana. Nah, dengan adanya H5P ini, kita bisa membuat sebuah video yang kita track satu persatu. Mereka sudah sampai mana, dan bahkan nanti akan saya contohkan, kita bisa buat video yang tidak bisa di fast forward. Jadi katakan videonya 10 menit, usernya harus nonton dari detik 0 sampai 10 menit. Tidak bisa dipercepat sama sekali. Nah, contoh-contoh di sini, di setiap titik ini, kalau kelihatan, ini adalah satu buah interaktif komponen istilahnya. Jadi pas di bulatan kedua itu misalnya ada multiple choice quiz, yang kalau saya klik, akan muncul pertanyaan seperti ini. Kalau saya jawab salah, dia akan muncul feedback sederhana. Dan feedback ini bisa kita customize sendiri. Kemudian kita play kembali. Nah, kita sekarang akan coba untuk create video kita sendiri. Jadi contohnya, ini adalah salah satu contoh website berbasis Moodle. Bagi Bapak Ibu yang pernah pakai, kita bisa turn editing on dulu, kemudian kita add activity or resource, dan kemudian ada pilihan interactive content. Nah, ini kita tinggal tekan add saja. Nah, kemudian akan muncul editor. Di sini seperti yang tadi Pak Poni sempat jelaskan, bahwa ada banyak sekali content type yang bisa kita pakai. Yang biasanya paling sering dipakai adalah interactive video dan course presentation untuk menggantikan biasa slide PowerPoint yang di-upload. Nah, untuk demo hari ini kita akan menggunakan interactive video. Masukkan judul. Nah, kemudian di sini ada 3 step. Kalau misalnya Bapak Ibu sendiri juga sedang mencoba atau nanti ingin mencoba dan bingung, ada tombol tour di kanan atas dan kita bisa klik untuk
mendapatkan penjelasan singkat, step by step bagaimana basic membuat interaktif video. Nah, ini contoh kita akan add sebuah video. Videonya bisa kita upload atau kita gunakan link YouTube. Untuk mempersingkat waktu, saya akan pakai link YouTube. Saya akan ambil contoh satu video dari Microsoft Inspire. Kita paste, kemudian insert. Nah, setelah muncul seperti ini, proses upload videonya sudah selesai. Jadi memang videonya nggak akan tampil di sini. Kita lanjut ke step kedua, add interactions. Nah, dia akan secara otomatis muncul tournya. Ini akan saya close dulu. Nah, di interaction ini, seharusnya videonya akan langsung muncul di satu frame khusus. Kemudian, di atas ini adalah tab yang berisi komponen-komponen yang bisa kita tambahkan ke dalam videonya. Nah, sebagai contoh, kita coba play dulu videonya. Kemudian kita coba tambahkan sebuah label. Nah, untuk label ini bentuknya adalah sebuah teks yang bisa kita taruh di mana saja. Jadi setelah kita add komponen apapun, dia akan langsung muncul di atas videonya, kemudian bisa kita drag and drop sesuai kebutuhan kita. Jadi misalnya ini saya taruh di sini. Kita juga bisa mengatur kapan tampilannya ini akan muncul dan apakah videonya perlu di-pause. Jadi jika sebuah video, katakan kita punya video 15 menit, dan di video itu ada 3 section yang berbeda, bisa kita pecahkan misalnya setiap 5 menit. Dan 5 menit sekali bisa kita pause untuk memberitahu bahwa section 1 sudah berakhir dan akan dilanjutkan ke section berikutnya, dan sebagainya. Kemudian, kalau misalnya kita ingin menghapus, bisa kita tekan tombol delete di sini. Nah, di sini ada beberapa konten statik. Jadi contoh yang konten statik yang saya maksud adalah label, teks, tabel, kemudian ada link juga untuk link misalnya ke Wikipedia atau ke link-link referensi yang dibutuhkan, dan juga kita bisa upload gambar. Kemudian untuk link yang interaktif, bisa kita pakai misalnya single choice set. Kemudian kita centang pause video. Kita tambahkan question 1. Who is the speaker? Nah, di sini secara otomatis dia akan muncul 2 pertanyaan di list of question-nya, dan by default dia akan secara otomatis menentukan bahwa jawaban pertama adalah jawaban yang benar. Jadi misalnya tadi ditanyakan siapa nama speakernya, di speakernya tadi menyebutkan namanya Dave, maka saya masukkan itu di jawaban pertama. Kemudian untuk jawaban keduanya saya masukkan misalnya nama Pak Poni. Nah, untuk setiap pertanyaan bisa kita berikan feedback, dan feedbacknya bisa bersifat macam-macam. Jadi contohnya, kalau misalnya kita masukkan skor range 0 sampai 100, artinya entah itu benar atau salah, kita akan memberikan feedback secara general. Misalnya, terima kasih sudah menjawab pertanyaannya. Kita juga bisa tambahkan sendiri untuk range-nya, tapi karena ini kebetulan bentuknya single choice, seharusnya nilainya hanya 0 dan binary, jadi antara benar atau salah aja, 0 dan 100. Tapi kalau misalnya nanti kita membuat pertanyaan yang lebih kompleks, bisa kita buat seperti grading, misalnya dalam bentuk nilai huruf, nilai abjad maaf, A, B, C, D, E, sampai F misalnya. Itu bisa kita atur sesuai score range-nya. Misalnya 0 sampai 50 kita masukkan sebagai F, dan seterusnya ke bawah. Ini saya hapus. Nah, kemudian juga di sini ada behavioral setting. Di sini kita bisa mengatur apa yang terjadi setelah user menjawab pertanyaan ini. Jadi misalnya untuk yang pertama ada auto continue. Jadi jika mereka sudah menjawab, maka secara otomatis videonya akan berlanjut. Kalau misalnya kita ingin video ini tidak berlanjut, tinggal dihilangkan saja centangnya. Nah,
Kemudian untuk di adaptivity ini adalah logic atau flow sederhana yang bisa kita masukkan. Jadi jika kita jika user yang menjawab salah, kita bisa atur agar usernya kembali menonton videonya dari awal misalnya. Kebetulan ini videonya masih hanya berdurasi 7 detik, saya akan masukkan ini balik ke 00. Maaf. Saya set ke done. Ini akan muncul, saya set di sini. Nah, kemudian bisa langsung kita preview, kita balikkan ke awal, kemudian kita tekan tombol play. Nah, dia akan muncul pertanyaannya di sini. Oke. Maaf. Oke, maaf. Ini sepertinya tampilannya agak bermasalah di browser saya. Oke, kita lanjutkan dulu saja untuk contoh yang lain. Jadi di sini juga kita bisa tambahkan multiple choice question misalnya. Ini kita pilih poster untuk kali ini. Multiple choice 1. Nah, untuk multiple choice, kita bisa berikan centang correct untuk jawabannya benar. Kemudian B, kita bisa tambahkan option, C, dan D. Dan untuk setiap opsi, bisa kita berikan feedback dan tips jika dibutuhkan. Nah, kemudian kita save kembali. Ini bisa kita atur. Sama halnya dengan yang lain, kita juga bisa menggunakan fill in the blanks. Dan kemudian untuk perbedaan dari button dan poster adalah, maaf, ini saya coba berikan contoh. Oke, nah jadi kalau misalnya tadi kita lihat, button itu akan muncul seperti ini. Jadi usernya harus klik dulu tombolnya, baru kemudian akan muncul question one-nya seperti apa. Kemudian kalau poster akan muncul pop-up langsung, di mana usernya harus menjawab di pop-up yang muncul. Kemudian ini fill in the blanks. Nah, di sini dia akan menggunakan format khusus. Jadi kalau misalnya kita lihat kembali, sebelum kita klik akan muncul contoh. Jadi misalnya di sini Oslo is the capital of Norway. Jadi yang akan kita blank itu perlu kita tutup dengan tanda bintang atau asterisk. Jadi misalnya saya pembicara di video ini adalah Dave. Kemudian bisa kita save. Nah, kemudian jika kita sudah memilih button dan kita ingin ubah, bisa kita klik edit, kita pilih poster.
Kemudian jika waktunya ingin kita ubah juga bisa kita atur. Sini misalnya saya majukan ke menit 2 di 2.15. Nah, kemudian hampir semuanya sama. Sisanya juga bisa kita gunakan seperti itu. Dan juga ada yang namanya navigation hotspot. Nah, untuk navigation hotspot ini bisa kita gunakan sebagai untuk membuat seperti mini game berbasis video. Nah, untuk contohnya nanti akan saya tampilkan di sebentar. Nah, di website H5P tadi, itu bisa kita ke interactive video. Kemudian ini ada video-based game. Nah, di sini bisa kita play. Nah, di sini, di videonya akan memutarkan suara binatang, yang kemudian meminta user untuk mengklik binatang yang tepat. Nah, ini adalah salah satu contoh penggunaan navigation hotspot. Jadi untuk setiap gambar binatang ini, kita buat satu navigation hotspot berbentuk kotak, agar usernya dapat mengklik. Kemudian akan kita cek satu-satu yang mana yang benar dan yang mana yang salah. Kemudian, bisa kita cek di tab interactive video. Di tab behavioral settings. Nah, di sini bisa kita atur agar usernya tidak bisa melakukan fast forward di videonya dan mengklik prevent skipping forward in a video. Dan begini user harus menonton dari awal sampai akhir tanpa bisa skip maju maupun mundur. Maaf, seharusnya bisa skip mundur tapi tidak bisa skip maju. Oke, ini saya kembali ke sini. Nah, di akhir video juga bisa kita tambahkan sebuah summary atau mungkin dalam bentuk pop quiz, di mana kita bisa meminta misalnya dalam bentuk beberapa statement, mana statement yang benar dan mana statement yang salah. Semua interactivity yang ada di H5P, konten H5P yang kita buat akan secara otomatis di-track di aplikasi yang Bapak Ibu gunakan. Selama aplikasi tersebut mendukung yang disebut LTI atau Learning Interoperability kalau tidak salah. Nah, intinya adalah LTI itu adalah sebuah protokol yang dapat menghubungkan antara konten pembelajaran H5P dengan aplikasi yang digunakan. Karena Moodle sudah menggunakan hal tersebut, maka secara otomatis Moodle dapat mengetahui apa-apa saja yang muncul di apa-apa saja aktivitas yang dilakukan di sebuah konten pembelajaran H5P, termasuk dari nilai, berapa lama user tersebut menghabiskan waktu di pertanyaan tertentu, dan berapa lama user tersebut menghabiskan waktu di keseluruhan video. Itu seharusnya akan dapat muncul dan dapat digunakan sebagai bahan analytics pembelajaran. Nah, contoh di sini adalah setelah kita disable fast forward di video, maka user tidak akan bisa melakukan, tidak bisa memajukan videonya, tidak bisa dipercepat dan akan muncul navigation is disabled. Nah, untuk contoh yang barusan, karena dianggap jawabannya salah, maka dia akan secara otomatis kembali ke titik 0.
selain itu, video yang kita upload sendiri juga sebenarnya bisa kita tambahkan subtitle. Jadi jika kita tidak menggunakan video YouTube, ini saya akan buat yang baru. Jika kita tidak menggunakan video YouTube, kita dapat mengupload video file kita sendiri. Kemudian juga kita bisa menambahkan subtitle dalam format misalnya SRT atau format open subtitle yang biasanya sering digunakan. Nah, tetapi yang perlu diperhatikan adalah jika kita tidak menggunakan streaming services seperti YouTube, maka video yang kita upload, kita harus mengupload beberapa video di resolusi yang berbeda-beda. Karena tidak seperti YouTube, kebanyakan aplikasi seperti Moodle dan WordPress tidak mendukung adanya automatic streaming bitrate. Yang berarti jika kita mengupload video Full HD yang size-nya 4 GB, maka secara otomatis semua user yang menonton video tersebut harus melakukan streaming atau download 4 GB dari file tersebut. Kalau misalnya kita upload ke YouTube, maka secara otomatis keseluruhan video tersebut akan diatur oleh YouTube bitrate-nya. Makanya kadang kita bisa lihat ada 240p, 360p, dan seterusnya. Nah, kalau misalnya kita mengupload video kita sendiri, harus dipastikan bahwa setidaknya kita punya 2 jenis resolusi video. Yang HD, misalnya size-nya sekitar 1 GB, dan yang standar. Katakan size-nya mungkin sekitar 200 sampai 300 MB. Agar user sendiri juga tidak berat dalam loading videonya. Kemudian untuk subtitle track, di sini dicantumkan langsung unsupported for YouTube videos, karena di YouTube sendiri menggunakan CC atau closed caption yang bisa dimodifikasi di video YouTube tersebut. Jadi tidak perlu kita pakai subtitle track kita sendiri. Kalau misalnya kita paksa pakai, maka subtitlenya akan bertimpa-timpa dan malah akan menciptakan masalah lain. Nah, kemudian untuk interaktif video ini sebenarnya hanya deskripsi videonya, kita mau beri judul apa, apakah perlu ada short description-nya, dan kemudian poster image ini adalah thumbnail apa yang ingin kita tampilkan di depan. Sama halnya dengan yang di bawah, karena jika videonya berasal dari YouTube Videos, maka secara otomatis thumbnail-nya akan diambil langsung dari YouTube. Jadi poster image ini hanya berlaku jika videonya kita upload sendiri. Baik, kira-kira sampai di sana saja untuk demo interaktif video. Dari Pak Poni mungkin ada tambahan? Ya, ini ada beberapa komentar, terima kasih dan pertanyaan. Ya, yang pertama tadi ada pesan, ini materi luar biasa, tapi tolong menjelaskannya lebih perlahan gitu ya. Nggak apa-apa Bapak, Ibu, kalau ada yang mau ditanyakan bagian mana yang nggak jelas ya, Andrian akan mendemokannya kembali ya. Kemudian mengenai pertanyaan ya, bagaimana cara banyak yang menanyakan bagaimana cara menginstal H5P ini ke Moodle ya. Jadi ini sambil saya ketikkan juga bagaimana cara install. Jadi H5P ini bisa diinstal ke Moodle dengan 2 cara. Satu, yang pertama adalah upgrade saja Moodle kita ke versi terbaru ya, yaitu versi 3.8 ya terakhir ya, Andrian ya. Betul Pak, di versi 3.8. Betul ya. Nah, ini cara paling sederhananya itu yang sangat kita sarankan. Cara kedua ini lebih rumit, kita memang harus menginstal plugins-nya ya, plugin H5P ke Moodle yang versinya di bawah 3.8 ya. Iya. Ya, jadi minimal versi 3.5 ya kalau nggak salah Andrian ya. Seingat saya minimal itu di versi 3.2 atau 3.3 sudah bisa. Oke, baik. Cuma memang dari Moodle-nya officially support H5P mulai dari versi 3.8. Baik, oke ya. Yang B kita tidak, yang A mungkin. Nah, ini kita sangat rekomendasikan. Rekomendasi.
install plugin ke versi di bawah. Kita bisa install plugin H5P ke Moodle yang versinya belum 3.8, bawah 3.8. Baik, ya itu pertanyaannya. Kemudian ada yang bertanya lagi. Terima kasih, bagus sekali ini pembawaannya Pak Poni dan Pak Andrian. Ini sebenarnya materinya ini sangat-sangat menarik ini. Cuma mungkin ada beberapa komentar ya, jika mungkin agak sedikit terlalu cepat. Nah, bagi Ya, Bapak dan mohon maaf. Ibu yang mungkin merasa agak terlalu cepat, silahkan ditanyakan ke Pak Poni dan Pak Andrian. Ini tadi agak tertinggalnya atau agak kurang jelasnya di bagian mana seperti itu, Bapak dan Ibu. Nanti akan diperjelas lagi, dielaborasi oleh Pak Andrian. Nah, kebetulan maaf nih Pak Boni dan Pak Andrian, kebetulan dari jam 3.46 tadi sudah ada yang mulai bertanya. Jadinya saya akan mencoba mengurutkan dulu ya Pak dari yang penanya pertama nih. Iya. Baik, ya. Sambil saya Jadi jawab. seperti ini Pak Boni dan Pak Andrian. Dari Pak Ahuriam, izin pertama, saya Agung dari Kendal. Moodle dan Office 365 sama-sama bisa membuat grup dan penugasan terhadap peserta didik. Bagaimana gambaran jika kolaborasi Moodle dan Office 365 kalau SIA itu pakai open source apa ya? SIA atau SIS ya maksudnya. Maaf, masih awam ilmu saya. Terima kasih Pak. Silahkan Pak Andrian dan Pak Poni mungkin gambaran integrasi Moodle dan Office 365-nya itu seperti apa? Iya, silakan Andrian mungkin boleh bantu. Baik. Nah, Ya. untuk integrasi antara Office 365 dan Moodle, itu sebenarnya Office 365 menyediakan paket komplit ya Pak. Jadi bisa dimulai dari Office Suite-nya, jadi Excel, Word, PowerPoint, itu semuanya bisa dipakai, kita integrasikan ke Learning Management System kita di Moodle. Kemudian juga dari sisi repository, jadi Bapak sudah tidak perlu menyimpan datanya di storage langsung, nggak perlu di hard disk, bisa kita pakai cloud di OneDrive dan kemudian di SharePoint. Kemudian juga ada video streaming services. Kalau misalnya YouTube kan itu untuk publik ya, jadi takutnya video institusi kita bisa dikonsum oleh orang luar. Nah, dengan adanya Microsoft Streams, kita bisa menyimpannya di internal organisasi. Dan kemudian terakhir juga tentunya ini terintegrasi langsung ke Azure Active Directory. Jadi semua user sudah bisa menikmati single sign-on. Semua user hanya perlu mengingat satu email dan satu password agar bisa login ke akun mereka masing-masing. Itu untuk pertanyaannya pertama ya Pak tadi. Kemudian kalau untuk yang SIA, kebanyakan sistem informasi akademik yang biasanya kami temukan itu biasanya custom sih Pak. Jadi kami belum pernah menemukan ada yang menggunakan open source juga. Jadi kebanyakan mereka buat sendiri in-house oleh IT institusi mereka masing-masing. Semoga bisa menjawab Pak. Oke, terima kasih jawabannya Pak Andrian dan terima kasih juga pertanyaannya Pak Agung ya. Semoga ini jawabannya bisa menjawab ya Pak tadi. Kemudian selanjutnya ada pertanyaan lagi. Ini dari kebetulan tadi ada dari Pak Andrianto. Kami implementasi H5P pada Moodle saat backup dan restore course sangat slow. Bagaimana solusinya jika kelasnya jumlahnya di atas 5.000? Demikian. Oke. Pak. Dan mungkin karena ini sudah besar sekali ya kapasitas Iya, ini. betul Pak. Jadi untuk Pak Andrianto, ini memang untuk backup dan restore Pak, H5P itu memang perlu di fine tune sebetulnya. Karena kan di setiap konten H5P itu banyak sekali library-nya, jadi memang perlu kita konfigurasi agar tidak semua library di backup dan di restore. Nah, jadi untuk solusinya sebenarnya perlu kita pelajari langsung dulu Pak, di 5.000 kelas itu kontennya seperti apa, kita analisa, kemudian baru bisa kita tentukan sebaiknya nanti seperti apa.
Baik, nah untuk Pak Andrianto, saya sarankan tadi mengisi feedback formnya ya, Pak Andrian ya, supaya nanti jika Iya. butuh dibantu oleh PCman, ingin berkolaborasi bersama PCman, nanti bisa dikontak langsung Pak Andrianto. Jadi nanti akan diberikan lagi link untuk feedback formnya di bawah mungkin oleh Mbak Musfida juga dari PCman, sehingga nanti bisa mudah pihak PCman untuk mengontak Pak Andrianto juga, dan Pak Andriantonya bisa berkomunikasinya lebih mudah lagi. Selanjutnya untuk ini ada Bapak Yakob dari BINUS. Selamat sore. Ini materi H5P yang sangat inspiratif, baru saya ketahui, dan sangat bermanfaat. Pertanyaan saya, bagaimana cara setelah kita ke website h5p.org, lalu kita implement ke web Moodle kita? Nah, kita perlu install apa gitu mungkin, mohon arahannya, karena sepertinya ada missing link saat menjelaskan untuk implementasi ke web Moodle kita. Nah, mungkin ini tadi sudah terjawab ya, Pak. Ini mirip pertanyaan pertanyaan pertama tadi yang sudah Betul. dijawab Pak Poni dan Pak Andrian juga, seperti itu. Jadinya diupdate dulu ya, Ya. tadi versinya ke 3.8, atau jika di bawah 3.8 ada plugin-nya, Iya, seperti betul. itu. Kita sangat merekomendasikan untuk upgrade saja, minta rekan IT-nya untuk upgrade. Ya, kalau mau install plugin ya itu memang butuh ada skill khusus ya, bisa mengikuti linknya ya. Tapi memang lebih mudah adalah di-upgrade ke 3.8. Ya. Terima kasih Pak Poni. Ya, semoga membantu ya Pak Yakob untuk pertanyaan pertamanya. Nah, kemudian ini Pak Yakob ada pertanyaan keduanya. Lalu pertanyaan saya selanjutnya, apakah H5P ini juga dapat menggabungkan dari Moodle ke Microsoft Teams? Terima kasih banyak. Selamat sore. Demikian Pak Andrian dan Pak Poni. Oke, Baik. ya. Silakan Andrian ya, menjelaskan Baik, Pak. tim integrasi ya. Nah, untuk integrasi Teams Moodle dengan Microsoft Teams dan dengan H5P ini bisa, Pak. Jadi karena sebenarnya Moodle ini adalah H5P sudah menjadi part of Moodle. Jadi saat kita melakukan integrasi dengan Teams, maka saat kita membuka aplikasi Teams, semua konten yang ada di Moodle termasuk H5P akan dapat tampil di Microsoft Teams kita. Iya. Jawab Pak. Semoga terjawab ya pertanyaannya Pak Yakob dari BINUS. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan lagi Pak dari Bapak Mas Laeni. Apakah Gnomio atau Ginomio ya bacanya, Ginomio support H5P? Demikian Pak. Baik. Mungkin Andrian atau Pak Poni punya pengalaman. Ini jujur Pak, kami belum pernah dengar yang Ginomio ini. Tapi setelah kami cek, sepertinya Ginomio ini seperti Moodle provider sih Pak, sama seperti Moodle Cloud, dan sebenarnya sama seperti kami yang juga menyediakan jasa pembuatan situs Moodle. Nah, karena Ginomio ini juga menggunakan Moodle, maka jawabannya iya, Ginomio support H5P. Iya. Ya, semoga menjawab ya Pak Mas Laini. Selanjutnya dari Ibu Riri dari UT. Apakah bisa terintegrasi dengan evaluasi penilaian? Terima kasih. Demikian, Baik. Pak. Untuk yang jawaban pertanyaan barusan, mungkin sekalian saya jawab dengan pertanyaan terbaru Pak Frederick terkait yang integrasi ke Gradebook Moodle, karena sebenarnya mirip ya, ada ke evaluasi penilaian. Nah, jadi jawabannya bisa, karena ini bentuknya adalah sama seperti activity Moodle lain, kita bisa buat gradebook dan grade kategori berdasarkan activity-activity H5P yang sudah kita buat. Nah, nanti untuk pengaturan penilaiannya seperti apa, itu dapat kembali disetting oleh pengajar atau admin kelas tersebut. Oke, semoga menjawab.
Ibu Riri, dan tadi ada pertanyaan dari Pak Frederick juga ya. Ya semoga terjawab ya Pak Frederick. Oke, selanjutnya kalau kita cek lagi di sini, kebetulan banyak yang minta share link presentasi dan video webinarnya juga. Oke, Bapak Ibu, bagi yang ingin materi dan video webinarnya serta rangkuman dari sesi tanya jawabnya, nanti bisa mengisi link yang tadi, feedback form yang di awal tadi dibagikan ya oleh Pak Poni, itu akan dibagikan lagi di kolom chat. Sepertinya nih di sini banyak yang tertarik dengan materinya, Pak Poni dan Pak Andrian ya. Cuma mungkin butuh waktu untuk memahami lagi bagaimana penerapannya seperti itu. Selanjutnya ada lagi pertanyaan dari Pak Baharudin. Saya sudah memiliki LMS Moodle. Mau tanya, lisensi Office 365 apa yang bisa integrasi antara Office 365 dan Moodle? Nah, silakan boleh dijawab Pak Poni dan Pak Andrian. Iya, jadi pada dasarnya semua paket Office 365 ya dari yang paling kecil itu sudah bisa diintegrasikan ke Moodle. Termasuk paket Office 365 A1 ya, itu adalah paket standar yang memang sudah diberikan secara gratis kepada setiap institusi pendidikan ya. Yang penting institusi pendidikannya sudah terdaftar di Koperti 1 Kemdikbud, itu bisa apply ke Microsoft, itu akan mendapatkan Office 365 A1 ya, di dalamnya sudah termasuk layanan untuk email, kemudian SharePoint online, Microsoft Teams, dan juga Microsoft Streams ya, itu semuanya, dan itu bisa diintegrasikan ke Moodle seperti yang didemokan hari ini. Iya, terima kasih Pak Poni. Jadinya untuk tadi Bapak Baharudin mungkin tidak usah terlalu khawatir untuk wah harus license yang mana nih, seperti itu. License yang paling basic ya Pak, tadi license yang paling basic saja sudah bisa melakukan integrasi antara Office 365 dan Moodle. Benar. Oke. Selanjutnya tadi ada pertanyaan lagi dari Bapak Sugeng. Apakah bisa diperlihatkan hasil skor pada gradebook? Mungkin di gradebook Moodle ya, Pak Andrian ya yang dimaksud. Ya, mungkin kalau kita kebetulan tidak ada demonya ya, Andrian ya. Ya. Jadi untuk tampilan di gradebook-nya bisa kami tampilkan, tapi karena kebetulan ini situs hanya untuk demo, jadi belum ada nilainya sih Pak. Wah, mungkin boleh saya share screen ya. Silakan. Silakan Pak Andrian. Nah, layar saya kelihatan Pak? Ya, jelas Pak Andrian. Nah, jadi contohnya kalau kita tambahkan dua konten H5P ya, interaktif video dan demo interaktif video, itu di gradebook-nya akan muncul sama seperti activity-activity lain. Jadi kalau misalnya ini kebetulan site demo, jadi kebanyakan kosong, usernya juga user yang kami buat seadanya. Nah, ini contoh graded quiz, mereka misalnya dapat nilai 12, nah di interaktif video sebagainya juga bisa kita atur bagaimana bobot-bobot setiap activity-nya. Dan kemudian bisa contribute ke course totalnya juga. Jadi sebenarnya dari sisi modelnya menganggap bahwa ini adalah activity biasa yang juga dapat diberikan nilai, bukan sebagai activity khusus atau plugin spesial seperti itu. Oke, terima kasih Pak Andrian. Semoga menjawab ya Pak Sugeng tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Andrian. Kemudian di sini ada pertanyaan juga dari Bapak atau Ibu Dinur. Moodle-nya versi berapa ya? Oke, jadi untuk versi Moodle tadi sudah dituliskan oleh Pak Poni di kolom chat juga. Bapak atau Ibu, di sini tadi sudah
ada juga ini Pak Poni mengetikkan secara detail nih Bapak dan Ibu. Agak di atas jam 4.14 tadi chatnya. Terima kasih. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dari demo interaktif video tadi, apakah akan selalu embed ke Moodle atau bisa di-download untuk disimpan sendiri dan digunakan secara offline? Demikian pertanyaan dari Pak Siswono dari BINUS, Pak. Silahkan Pak Andrian dan Pak Poni. Iya. Baik. Oke, untuk demo interaktif video, Pak, jadi sebenarnya syaratnya adalah usernya harus memiliki H5P. Jadi kalau misalnya kita download, kemudian kita install Moodle misalnya di laptop kita sendiri yang memiliki H5P, dan kemudian kita offline tanpa internet, itu H5P-nya tetap bisa berjalan di laptop tersebut, tidak terkoneksi ke internet. Jadi jawabannya sih bisa digunakan secara online, tetapi syaratnya adalah komputer tersebut harus dapat harus memiliki engine H5P-nya yang sudah terinstall. Oke, semoga menjawab pertanyaannya Bapak dan Ibu. Kebetulan kalau dicek lagi, oh ya, ini dari Pak Toto, ada pertanyaan baru saja. Saat ini kami pakai Moodle 3.6. Apakah bisa kita integrasikan dengan Office 365 dan H5P? Oke, untuk Pak Toto, terima kasih pertanyaannya. Kebetulan tadi sudah terjawab juga, ada pertanyaan yang hampir mirip, Pak. Bisa, Pak, jawabannya bisa. Namun untuk yang H5P itu mudahnya jika Moodle-nya di-upgrade ke versi 3.8 seperti itu, Pak Toto. Tadi untuk detailnya tadi sudah diketikkan juga oleh Pak Poni di meeting chat ini juga, Pak. Mungkin saya akan kopikan tadi jawabannya Pak Poni juga supaya lebih mudah, tidak harus scroll-scroll ke atas. Ya, makasih Pak David sambil dicopas. Iya. Saya mau menambahkan sedikit aja, karena banyak menanyakan juga integrasi dengan Office 365. Nah, salah satu benefit ya yang kita bisa pakai pada saat kita sudah mengintegrasikan ke Office 365 menggunakan single sign-on-nya adalah, jadi kalau di Moodle secara tradisional, kalau kita punya PowerPoint ya, tanpa menggunakan H5P pun, kalau PowerPoint itu kalau kita taruh di Moodle, maka para siswa itu harus mendownload PowerPoint-nya, baru bisa melihat isinya. Ya. Nah, kalau kita sudah integrasi dengan Office 365, itu single sign-on, maka animasi yang ada di dalam PowerPoint pun bisa di-embed ke dalam Moodle, jadi tidak perlu di-download lagi. Jadi PowerPoint itu akan berbentuk seperti sebuah slide di dalam Moodle ya. Jadi tidak berbentuk harus di-download ya, jadi bisa tampil langsung di dalam browsernya. Dan jika kita memanfaatkan efek-efek animasi yang ada di dalam PowerPoint, ini contohnya seperti yang bisa terlihat di layar ini ya. Ini adalah animasi sederhana sekali yang kita bisa buat di dalam PowerPoint, itu otomatis juga akan terbawa ke dalam materi, menjadi sebuah materi presentasi atau materi pembelajaran dalam Moodle. Jadi PowerPoint-nya tidak berupa link lagi, tapi PowerPoint-nya berupa sebuah slide presentasi. Itu juga salah satu benefit yang kita bisa dapatkan kalau kita mengintegrasikan Moodle kita ke Office 365 untuk single sign-on. Ya. Dan kalau untuk H5P, ya jawabannya tetap adalah tadi, paling mudah adalah di-upgrade ke versi 3.8, tapi jika satu dan lain hal tidak di-upgrade ya atau belum bisa upgrade, pilihan lain adalah memang harus yang menginstal plugin-nya ya. Tapi memang kalau support secara resmi dari Moodle itu adalah support secara resmi untuk H5P dari Moodle secara resmi itu adalah dimulai dari versi 3.8. Iya. Ya, terima kasih. Iya. Terima kasih Pak Poni. Wah, ini jelas sekali ini. Jadi semoga berguna juga bagi Bapak dan Ibu. Kebetulan ada yang bertanya lagi ini Pak Poni. Apakah H5P bisa diinstal dengan memori yang minimal? Maksudnya mungkin ditanyakan minimalnya mungkin minimumnya berapa gitu. Nah,
kebetulan dapat salam Pak dari penanya. Saya Jamil dari Lamongan Baru. Pertama kali mengenal H5P di sini. Terima kasih dengan webinar ini. Sukses selalu. Demikian Sama-sama, Pak. Pak. Terima kasih, Pak Jamil. Makasih. Sama-sama. Oke. Nah, kira-kira apakah ada spesifikasi tertentu Pak untuk memori minimalnya untuk install H5P di Moodle tadi Ya. pertanyaannya? Nah, Demikian. spesifikasinya datang dari Moodle-nya sendiri ya. Silakan, Andrian. Ya, sebelum terima kasih Pak Jamil. Untuk H5P-nya sendiri itu benar, seperti kata Pak Poni, sebenarnya spesifikasinya itu bergantung dari Moodle-nya Pak. Jadi selama Bapak sudah bisa install Moodle dan Moodle-nya berfungsi dengan baik, maka H5P-nya juga akan berfungsi dengan baik. Oke, jadi bagaimana Moodle-nya itu deploy di suatu environment yang bisa menjalankan si aplikasi Moodle-nya ini dengan baik atau tidak ya, Pak Andrian dan Pak Poni. Benar, Pak. Seperti itu, Pak Jamil. Ya, semoga menjawab juga. Kemudian sepertinya ini sudah di penghujung acara juga dan sudah tidak ada pertanyaan baru lagi. Terima kasih atas waktunya Pak Poni dan Pak Andrian. Terima kasih juga untuk Bapak dan Ibu yang sudah hadir